Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan Maulana. Saya dari kelompok 3 kelas B. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah. Saya berasal dari jurusan Informatika kelas B. Perkenalkan, nama saya Iqbal Prayoga Widiana. Saya dari kelompok 3 kelas B. Perkenalkan, nama saya Ane Adam Pertiwi. Saya dari kelompok 3 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Hana Ratu Pertiwi dari kelompok 3 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kategori-kategori pada hardware, fungsi, dan juga contoh dari pada masing-masing hardware tersebut. Hardware terdiri dari 4 device. Yang pertama, input device, output device, processing device, dan storage device. Pertama, motherboard. Motherboard atau merupakan sebuah PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer, sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Fungsi motherboard. Fungsi motherboard memiliki fungsi sebagai alat penghubung antara perangkat keras satu dengan perangkat keras lainnya. Motherboard termasuk ke dalam kategori processing device karena alat ini menjalankan proses sistem komputer. Contoh dari motherboard yaitu ada ROG Strix B550F Gaming dengan harga Rp3.550.000. Kelebihan dari motherboard ini yaitu menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6. Kedua, internet port up to 2,5 GB. Kemudian terdapat 2 port SSD yaitu untuk PCIe 3 dan juga PCIe 4. Dan terakhir, kelebihan dari motherboard ini yaitu tidak terlalu ribet untuk mengupgrade BIOS. Kedua, CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. Fungsi dari CPU sendiri yaitu perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Kategori CPU sendiri yaitu termasuk ke dalam kategori processing device, yaitu alat yang menjalankan proses sistem komputer. Salah satu contoh dari CPU sendiri yaitu ada AMD Ryzen 7 4700G dengan harga Rp4.956.000. Kelebihan dari CPU ini yaitu 2,5 kali performa multithread dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian 5% lebih baik untuk performa single thread dari Intel Core i7 9700. Kemudian 31% lebih baik untuk performa multithread dari Intel Core i7 9700 hingga 202% lebih baik untuk performa grafis dari Intel Core i7 9700. Perangkat keras yang ketiga yaitu RAM atau singkatan dari Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Fungsi-fungsi dari hardware yaitu pertama membaca data dan kedua penyimpanan data sementara. Kemudian kategori dari hardware termasuk ke dalam kategori processing device yaitu alat yang menjalankan proses sistem komputer. Contoh dari RAM yaitu Kelp Bolt XR DDR4 3600 dengan harga Rp615.000. RAM ini menggunakan spesifikasi memori tipe unbuffered, form factor 288 pin DIMM, kemudian SPD ratingnya DDR4 2666, SPD timing 19 43 2T, XMP rating DDR4 3600 dan terakhir XMP timing 18 22 22 42 2T. Chipset BIOS. Chipset BIOS terdiri dari dua. Yang pertama adalah chipset North Bridge dan yang kedua adalah chipset South Bridge. Chipset North Bridge berfungsi
untuk mengatur kecepatan jenis prosesor, mengatur kecepatan memori, mengatur support AGP, dan bandwidth pada bus data. Sedangkan pada chipset short bridge berfungsi untuk sebagai pengatur input-output control tugasnya, yaitu mengatur kecepatan transfer data pada hard disk, mengatur support peripheral interface USB, mengatur support terhadap onboard seperti sound card, modem, dan perangkat keras seperti monitoring. Baterai BIOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam, serta menyimpan setting BIOS, dan umumnya memakai baterai kancing atau baterai bulat yang dipipih, diameter dan ketebalannya bervariasi. Chipset pada motherboard. Chipset yang ada pada motherboard mempunyai fungsi utama, yaitu mengontrol proses input dan juga output pada motherboard. Jika chipset motherboard mengalami kerusakan, maka motherboard dan juga seluruh perangkat komputer tidak akan bekerja dengan normal dan optimal. Selain itu, chipset pada motherboard memiliki fungsi untuk mengatur arus data dari salah satu komponen menuju komponen lainnya yang terhubung dalam sistem komputer. Seperti yang kita ketahui, heatsink ini terbuat dari aluminium atau tembaga, yang fungsi intinya adalah untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor, supaya suhu di dalam prosesor itu tidak terlalu panas. Dengan kata lain, heatsink membantu untuk mendinginkan prosesor. Seperti contoh pada gambar, yaitu heatsink DeepCool CKAM209. Yang memiliki kekuatan untuk mendinginkan prosesor agar tahan lama dan tidak mudah panas. VGA card. VGA card adalah video grafis accelerator yang memiliki fungsi untuk mengolah data grafis untuk bisa menampilkan ke layar monitor. Seperti pada gambar, saya ambil contoh dari VGA GeForce RTX 3090 yang menjadi varian tertinggi dari seri ini. Kartu grafis ini memiliki 3 slot berukuran 12,3 x 5,4 inci. Dari segi performa, Nvidia mengklaim GeForce RTX 3090 lebih cepat hingga 50% dibandingkan Titan RTX. GeForce RTX 3090 ditujukan untuk gaming 8K pada 60 fps. Khususnya ini untuk para gamers ya. Yang dilengkapi dengan 10.496 core CUDA yang memiliki fitur boost clock hingga 1, GHz. Ada juga memori GDDR6X 24 GB 19,5 GB/s dengan antarmuka memori 384 bit. Kartu grafis ini memiliki TDP 350W, daya desain thermal, dan membutuhkan 2 konektor daya VCLE 8 bit. Sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer hardware. Fungsi dari sound card tersebut yang paling utama yakni sebagai pengolah data audio atau suara pada komputer. Sound card tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sound card onboard, sound card offboard, dan sound card eksternal. Yang pertama adalah sound card onboard. Sound card onboard ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang terpasang langsung pada motherboard komputer. Sound card onboard ini terbentuk chipset yang terpasang langsung dengan motherboard yang kinerjanya membutuhkan tenaga prosesor. Yang kedua adalah sound card offboard. Sound card offboard ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang dipasang ke slot
ICA atau PCI pada motherboard komputer. Seiring perkembangan zaman, sekarang ini kebanyakan dipasang pada slot PCI, maka dari itu disebut sebagai sound card PCI. Sound card jenis ini memiliki kualitas pengolah suara lebih bagus daripada sound card onboard, sehingga suara atau audio input rekaman atau output hasilnya sangat bagus. Yang ketiga yaitu sound card eksternal. Sound card eksternal ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang dipasangkan atau disambungkan ke komputer hanya melalui port USB. Sound card seperti ini adalah model terbaru yang sekarang ini banyak dibutuhkan. Selain hasil suaranya berkualitas, pemasangannya juga tinggal plug and play. Sound card eksternal ini cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara. Seperti pada gambar, sound card mau merek apapun, tetap fungsinya sama-sama saja, cuman beda di kualitas perekaman suara saja. Floppy disk adalah suatu perangkat penyimpanan data yang banyak digunakan di tahun 90-an sampai awal 2000-an. Floppy disk bisa dibaca dengan floppy disk driver, sebuah hardware yang terdapat dalam versi komputer lama. Fungsi floppy disk tersendiri adalah media penyimpanan data. Floppy disk merupakan perangkat penyimpanan jenis portabel, artinya dapat dipindahkan dengan perangkat ini dari satu komputer ke komputer lainnya. Namun, kapasitas disket terbatas, yang terbesar hanya 1,44 MB. Floppy disk merek Sony 2HD, spesifikasi tipe 3,5 2HD, formatted IBM. Kapasitas dari floppy disk merek Sony 2HD tersendiri 1,44 MB. Kelebihan floppy disk tersendiri yaitu bersifat portabel, kedua, harga relatif murah, ketiga, sangat praktis, keempat, kapasitas dengan komputer lama, kelima, read protective. Kekurangan floppy disk tersendiri yaitu 1. Mudah rusak, 2. Kapasitas kecil, 3. Ketinggalan zaman. NIC atau Network Interface Card atau lebih akrab dipanggil LIC card merupakan perangkat keras jaringan yang berbentuk seperti kartu, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputer guna melakukan pertukaran data. Fungsinya dibagi menjadi dua. 1. Mewujudkan koneksi fisik bagi masing-masing komponen. Keberadaan LAN card dapat menyatukan sebuah komputer dalam satu jaringan tertentu. Di saat yang sama, LAN card bekerja dengan cara membukukan pintu bagi semua komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan tersebut. Kedua, menyediakan saluran data. LAN card tak hanya dengan membukukan pintu bagi masing-masing komputer yang terhubung, tapi juga memberikan jalan keluar atas aliran data antar komputer. Macam-macam LAN card, salah satunya LAN card ISA. Jenis ini yang pertama kali diproduksi oleh perusahaan kartu jaringan dengan ciri khas slotnya berwarna hitam dan berjumlah 1-3. Outputnya, konektornya bisa BNC dan RJ45. Mereknya Gigacom, Intel, dan lain-lain. Optical disk drive adalah perangkat keras hardware yang bekerja menggunakan sinar laser untuk melakukan proses membaca dan penulis data melalui optical disk. Fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu proses read and write. Fungsi yang pertama yang berarti membaca dan menulis data, mampu membaca dan menulis data dari media penyimpanan data seperti CD, DVD, ataupun Blu-ray.
Kedua, proses write. Optical disk drive tidak hanya dapat digunakan untuk membaca dan menulis saja, tetapi dapat digunakan untuk menimpa data yang sudah ada pada CD ataupun DVD dengan data yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan cara memanasi. Ketiga, instalasi program. Fungsi yang terakhir ialah sebagai media untuk instalasi program. Pada saat komputer belum terisi sistem operasi, optical disk drive sangat dibutuhkan untuk melakukan inisiasi pemasang sistem program. Program yang dapat diinstalasi misalnya sistem operasi komputer seperti software, games, drive, dan sebagainya. Contoh merek optical disk yaitu Samsung SH224PB atau BSD. Kemampuan menulis data yang cukup baik dengan harga cuma 750.000 mampu memenuhi setiap kebutuhan Samsung SH224PB atau BSD. Mampu membaca keping CD, DVD, dual player, DVD ROM, dan DVD-R dengan kecepatan sampai 20 kali. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meskipun perangkat tersebut telah dimatikan. Fungsi hardware untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Data yang disimpan seperti contohnya menjadi 3, yaitu sistem operasi, contohnya Windows, Linux. 2. Software, contohnya browser Office. 3. Data pribadi, contohnya dokumen, foto, lagu, dan lain-lain. Hard disk dibagi menjadi 5, yaitu 1. Hard disk ATA atau AID, 2. Hard disk SCSI, 3. Hard disk RAID, 4. Hard disk SATA, 5. Hard disk SSD.